Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat semua. Hari ini kita masuk ke sesi yang pertama, di mana sesi yang pertama ini kita akan membahas mengenai konsep dasar perencanaan pemasaran dan proses penyusunannya. Namun sebelum saya jelaskan sedikit mengenai materi ini, tidak lupa saya ingatkan buat teman-teman untuk tetap terus mengisi absensi kehadirannya. Jangan lupa untuk melengkapi diskusi-diskusi tiap sesinya dan juga tugas-tugas yang diberikan. Oke, untuk materi yang pertama, untuk konsep dasar rencana pemasaran dan proses penyusunannya, ada beberapa hal yang diharapkan teman-teman dapat pahami. Di mana yang pertama, teman-teman diharapkan mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar dan perancangan perencanaan pemasaran serta aplikasinya dalam bauran pemasaran. Selanjutnya juga mampu menjelaskan konsep dasar perencanaan pemasaran itu sendiri, serta memahami arti penting perencanaan pemasaran, menjelaskan juga manfaat-manfaat dari perencanaan pemasaran, serta menjelaskan macam-macam perencanaan pemasaran, serta menguraikan proses perencanaan pemasaran. Nah, nanti materi-materi dapat teman-teman lihat di materi inisiasi yang ada di akun teman masing-masing. Nah, apa itu perencanaan pemasaran? Perencanaan pemasaran adalah sebuah proses perencanaan tahapan-tahapan dalam aktivitas dalam pemasaran. Nah, jadi kalau menurut saya perencanaan pemasaran itu merupakan sesuatu yang sangat penting karena dalam sebuah pemasaran di mana pemasaran itu harapannya adalah atau tujuannya adalah agar produk-produk yang dibuat itu dikenal oleh masyarakat. Nah, agar produk yang sudah kita buat dengan biaya-biaya sudah dikeluarkan itu dikenal oleh masyarakat, makanya perlu yang namanya pemasaran. Nah, pemasaran itu sendiri juga harus ada perencanaan-perencanaannya. Ada langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Sehingga dalam pemasaran kita, ya dalam pemasaran itu sendiri kan harus mengeluarkan biaya juga. Misalkan dalam hal periklanan, dalam hal eh, bikin spanduk, brosur dan lain-lainnya itu kan ada biaya-biaya yang dikeluarkan. Nah, agar biaya-biaya yang sudah dikeluarkan ini tidak sia-sia atau tepat sasaran, makanya perlu namanya perencanaan sehingga produk apa yang kita jual dan apa target pasar kita, siapa target pasar kita, apa segmentasi pasar kita, itu bisa lebih terarah dan terencana dengan lebih baik sehingga dalam kita memasukkan sebuah produk itu bisa lebih efektif dan efisien dan tepat sasaran tentunya. Nah, manfaatnya mungkin teman-teman bisa baca nanti di materi-materi yang sudah ada. Salah satu manfaatnya adalah untuk memetakan situasi pasar. Nah, seperti saya bilang tadi, pemasaran ini haruslah tepat sasaran karena dalam pemasaran itu sendiri ada biaya-biaya yang dikeluarkan. Makanya kita harus memetakan dulu situasi pasar, apakah masyarakat ini butuh nggak dengan produk yang kita jual. Mereka minatnya terhadap produk yang kita jual itu bagaimana. Nah, tergantung dari itu juga lah kita nanti dalam hal membuat jumlah produk atau kuantitas produk yang mau kita buat. Nah, misalkan yang suka cuman setengah dari pasar yang ada. Nah, kalau kita bikin 100% atau untuk memenuhi seluruh masyarakat yang ada, tentu akan eh, menjadi mubazir juga produk yang sudah kita bikin karena tidak akan dibeli oleh masyarakat karena yang membutuhkan cuman setengah dari total penduduknya gitu. Nah, makanya kita harus mengetahui dulu juga peta situasi pasar. Dan juga tidak hanya mengenai itu, juga mengenai pesaing-pesaing kita juga ya. Sekarang kita menunjukkan sebuah produk di mana pesaing-pesaing kita sudah ada juga yang sudah lebih duluan masuk ke dalam sebuah pasar. Gitu. Nah, kalau kita adalah perusahaan baru, tentunya kita harus punya perencanaan pemasaran yang eh, bisa membedakan produk kita dibandingkan produk-produk yang lain walaupun jenisnya sama. Oke, nanti teman-teman bisa juga baca sampai yang lainnya. Nah, macam-macam perencanaan pemasaran itu apa? Ada perencanaan produk baru. Nah, ini sama seperti yang saya bilang juga, kalau kita adalah perusahaan baru atau perusahaan lama juga, tapi berencana untuk membuat produk baru. Nah, makanya ada perencanaan juga untuk produk-produk yang baru ini.
Oke, sini ada perencanaan tahunan. Biasanya ada produk-produk yang sifatnya berupa proyek-proyek atau berupa tender-tender yang istilahnya dalam bentuk pesanan ya, pesanan. Oke. Nah, rencana strategi adalah arah atau visi jangka panjang organisasi dan bukan isu manajemen sehari-hari. Rencana strategi menjangka waktu yang lebih dari tahun beranggaran berikutnya. Biasanya jangka waktu sampai 3 sampai 5 tahun. Sedangkan rencana pemasaran taktik adalah rencana jangka pendek. Nah, jadi nanti akan bisa dibedakan oleh teman-teman kalau rencana strategi itu berupa rencana jangka panjang, berupa harapan atau tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan tersebut di masa yang akan datang. Sedangkan rencana pemasaran taktik itu lebih ke jangka pendek, biasanya dalam hitungan 1 tahun ke bawah. Nah, bagaimana proses penyusunan perencanaan pemasaran? Yang pertama kita penetapan penyataan misi. Sebenarnya misi ini adalah bagian atau langkah-langkah yang akan dilakukan ya untuk mencapai visi. Jadi perusahaan tentunya dalam dalam hal dia membuat sebuah perusahaan itu sendiri sudah punya visi ya. Visi itu biasanya eh, harus bisa dicapai ya, realistis dan juga punya batasan waktu. Nah, makanya kalau kita lihat visi-visi di perusahaan-perusahaan rata-rata itu dia ada jangka waktu yang ingin mereka capai dari eh, arah atau tujuan yang ingin mereka capai. Nah, untuk mencapai visi tersebut, nah makanya perlu namanya penetapan pernyataan misi. Kalau misi ini lebih langkah-langkah bagaimana caranya untuk mencapai visi. Nah, langkah yang kedua adalah penetapan sasaran perusahaan. Sasaran perusahaan itu adalah rincian dari pencapaian misi. Jadi misi ini langkah-langkahnya dan rencana-rencana strategisnya adalah dengan menetapkan sasaran perusahaannya. Jadi langkah-langkah lebih terperinci lagi. Habis itu adalah melakukan audit pemasaran. Atau bisa dibilang juga dengan riset pasar ya. Nah, seperti saya bilang tadi kita harus riset dulu pasar ini. Pasar ini suka atau butuh nggak dengan produk yang mau kita jual. Ini adalah melakukan analisis SWOT. Ya, kita juga harus melakukan analisis internal dan eksternal. Itu juga dibilang sebagai analisis SWOT. S itu adalah strength, kekuatan dari perusahaan kita. W itu adalah weakness, kelemahan dari perusahaan kita. O itu adalah opportunity atau peluang yang terjadi yang ada di depan. Dan threat itu adalah tantangan ya yang mungkin akan kita hadapi dalam mencapai tujuan-tujuan perusahaan ini. Nah, setelah kita melakukan analisis SWOT, kita membuat asumsi-asumsi. Uh, Perencanaan-perencanaan akan kita buat ya. Rencana A, plan sampai plan Z. Kita bikin plannya agar kita juga bisa melihat nanti situasi pasar itu bagaimana, risiko-risiko yang mungkin terjadi bagaimana. Karena dalam membuat sebuah rencana tentu tidak semuanya bisa berjalan 100%. Pasti ada hambatan-hambatan yang akan kita hadapi. Makanya perlu kita buat plan A, plan B sampai plan selanjutnya. Sehingga kalau kita asumsikan nanti ada sebuah risiko yang akan terjadi, kita tidak perlu lagi butuh waktu yang lama untuk membuat sebuah perencanaan karena sudah punya rencana A sampai rencana Z-nya, plan A sampai plan Z. Itu adalah menetapkan sasaran pemasaran dan strateginya. Nah, di situ baru kita tentukan siapa target pasar kita. Setiap produk yang dibuat itu punya target pasar tersendiri. Nah, karena tidak semua masyarakat membutuhkan produk yang dijual. Contohnya popok bayi. Itu target pasar kita adalah ibu-ibu yang mempunyai bayi. Nah, kan tidak semua ibu-ibu yang punya bayi dan tidak semua wanita itu sudah punya bayi. Nah, makanya target pasar kita itu adalah ibu-ibu yang punya bayi. Dan bagaimana strategi yang akan dilakukan? Karena strategi-strategi ini juga bersinggungan dengan bagaimana strategi kita menghadapi para pesaing juga dalam memperkirakan hasil yang diharapkan. Hasil dari proses penyusunan ini kita harus bisa memperkirakan hasil yang diharapkan berapa, berapa biaya yang dikeluarkan, berapa hasil yang diharapkan. Tentu harus kita punya target-target juga yang harus kita capai. Yang kedelapan adalah identifikasi rencana alternatif dan bauran. Nah, ini seperti saya bilang tadi, kita harus punya rencana-rencana alternatif atau planning-planning lainnya sehingga kita tidak butuh waktu yang lama untuk mencapai tujuan dari perusahaan. Yang kesembilan adalah menentukan anggaran. Nah, tentu kita tentukan anggaran dari setelah kita tentukan pasarnya, strateginya, eh,
Strategi yang digunakan itu masing-masing berbeda, tentu anggarannya juga berbeda-beda. Ada strategi pemasarannya, cuma pemasaran secara digital, cuma di sosial media. Makanya anggarannya juga akan berbeda dengan orang yang pemasarannya itu di televisi atau lewat brosur-brosur dan lain-lainnya. Makanya anggarannya akan pasti berbeda-beda. Yang kedua adalah membuat rencana implementasi 1 tahun pertama. Nah, kita buat rencana pelaksanaan yang akan dilakukan di tahun pertama. Oke. Nah, untuk yang lainnya mungkin teman-teman bisa baca yang lainnya nanti kalau ada pertanyaan boleh kita diskusikan. Terima kasih.